Hai guys, welcome to my channel. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like, dan comment. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Rosintan Wilhelmina Napitupulu, nomor absen 26 dari kelas 330 Prodi D3 Akuntansi 2019. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, buat kalian yang sering ke supermarket, pasti kalian pernah nih ngeliat struk belanjaan seperti ini. Tapi tahu nggak sih kalian, apa itu PPN dan DPP yang tertera dalam struk belanjaan kalian? Nah, langsung aja nih, di video kali ini kita akan membahas apa sih itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak dan menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan menimbulkan kewajiban pajak. Selanjutnya, kristalisasi unsur-unsur PPN. Terdapat 4 poin penting unsur-unsur PPN. Yang pertama, pihak pemikul beban pajak berbeda dengan pihak penanggung jawab penyetoran pajak atau yang disebut juga pajak tidak langsung. Yang kedua, objek pajak menimbulkan kewajiban pajak atau yang disebut juga pajak objektif. Yang ketiga, pajak dihitung atas nilai tambah. Terdiri 4 cara untuk menentukan pajak. Yang pertama, multistage levy, indirect subtraction method, non-kumulatif, dan tarif tunggal. Poin terakhir adalah pajak atas konsumsi dalam negeri atau yang disebut juga consumption type VAT. Pada pembahasan ini, kita akan membahas tentang objek PPN. Apa aja sih objek PPN? Terdapat 10 poin penting mengenai pengenaan PPN. Yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor BKP berwujud oleh PKP. Ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Kesembilan, membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Kesepuluh, penyerahan BKP berupa aktiva yang menuntut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali pajak masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Selanjutnya, syarat penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN. Yang pertama, yang diserahkan BKP atau JKP. Apa sih BKP dan JKP itu? BKP adalah barang berwujud, bergerak dan tidak bergerak, barang tidak berwujud, dan semua barang maupun baru atau bekas yang dikenai PPN. Sedangkan JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasar suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, atau fasilitas, atau kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan yang dikenakan pajak. Yang kedua, dilakukan di dalam daerah pabean. Yang dimaksud daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku peraturan perundang-undangan pabean. Yang terakhir, dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Selanjutnya, barang dan jasa yang tidak kena pajak. Pertama, barang yang tidak kena pajak, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Lalu uang, emas batangan, dan surat berharga. Yang kedua, jasa tidak kena pajak. Berikut adalah gambar beberapa contoh jasa yang tidak dikenakan pajak. Selanjutnya kita akan membahas subjek PPN. Terdapat 2 subjek PPN, yaitu PKP dan non-PKP. Pada PKP, pengusaha menyerahkan BKP dan JKP. Pengusaha juga mengekspor BKP atau JKP. Pengusaha juga menyerahkan aktiva tidak untuk dijual.
Lain halnya dengan non-PKP, pengusaha mengimpor BKP, membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, dan memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar di dalam daerah pabean. Selanjutnya adalah kewajiban PKP. Kewajiban PKP adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian memungut pajak yang terutang dan membuat faktur pajak, lalu menyetor pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang terutang. Apa yang terjadi jika pengusaha tidak melaporkan usahanya? Yang pertama akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Maksudnya adalah jika pengusaha tidak melaporkan usahanya, maka dia akan dikukuhkan sebagai PKP secara otomatis. Yang kedua adalah SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terutang sejak bersatu sebagai PKP sampai dengan penerbitan SKPKB plus bunga 2% per bulan yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP. Atau dikenakan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 39 Undang-Undang KUP. Selanjutnya kita akan mengetahui kapan si PPN itu akan terutang. Yang pertama pada saat penyerahan JKP atau BKP, yang kedua ekspor BKP atau JKP, yang ketiga impor BKP, yang keempat pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah di dalam daerah pabean, yang terakhir pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan. Kemudian tempat pajak terutang. Secara desentralisasi, penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan tempat lain yang ditetapkan dengan peraturan Dirjen Pajak. Secara sentralisasi, atas pemberitahuan tertulis PKP, Dirjen Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang terakhir impor BKP, meliputi tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selanjutnya kita akan mengetahui cara menghitung PPN. Rumus PPN sendiri adalah tarif dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Tarif sendiri sebenarnya sebesar 10%, namun ada juga tarif PPN sebesar 0% yang ditetapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Namun pajak masukannya tetap dapat dikreditkan. Dengan peraturan pemerintah, tarif PPN yang asalnya 10% juga dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Kemudian dasar pengenaan pajak terbagi menjadi beberapa poin, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain, dan nilai lain yang lain. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tadi. Untuk harga jual, dalam harga jual tidak pernah termasuk PPN dan PPNBM. Untuk penggantian tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya untuk nilai impor, rumus dari nilai impor adalah harga patokan impor ditambah bea masuk ditambah cukai. Untuk nilai ekspor, nilai berupa yang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya adalah nilai lain. Pada nilai lain terdapat beberapa poin. Yang pertama pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, film cerita, produk hasil tembakau, penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya dan antar cabang. Persediaan BKP atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran. Biro perjalanan pengiriman paket dan jasa freight forwarding, penyerahan BKP kepada pedagang perantara, penyerahan BKP melalui juru lelang. Selanjutnya adalah nilai lain yang lain. Terdapat 3 poin penting di sini. Yang pertama, kegiatan membangun sendiri, yakni 20% dari biaya yang dikeluarkan diatur dalam PMK 163 garing PMK 03 garing 2012. Kemudian, film cerita impor yang dikenakan 12 juta per kopi film yang diatur dalam PMK 102 garing PMK 011 garing 2011. Yang terakhir adalah penyerahan emas perhiasan yang dikenakan 20% dari harga jual emas perhiasan atau penggantian yang diatur dalam PMK 30 garing PMK 03 garing 2014. Berikut adalah 2 contoh soal yang akan kita analisis.
Yang pertama adalah soal tentang pabrikan kendaraan bermotor menyerahkan sedan kepada distributor utama yang harga jualnya 200 juta. Di sini disebutkan bahwa mereka langsung mengenakan PPN sebesar 10% dari harga jual, yakni sebesar 20 juta, dan mengenakan PPN BM sebesar 30% dari harga jual, yakni sebesar 60 juta. Ini merupakan soal yang salah. Karena harga jualnya tidak boleh termasuk PPN dan PPN BM. Pada soal yang kedua, dalam surat perjanjian jual beli antar toko elektronik dengan Tuan Herman, menyatakan bahwa Tuan Herman membeli 1 unit pesawat LED TV dengan harga jual sebesar 20 juta. Berapa PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh toko? Di sini harga jual tidak diperhitungkan dengan PPN, sehingga PPN yang masih terutang adalah 10% dari harga jual, yakni 2 juta. Mengapa contoh soal nomor 1 salah? Karena di sana dijelaskan bahwa harga jualnya termasuk oleh PPN dan PPN BM. Sedangkan yang kita tahu bahwa harga jual tidak boleh termasuk PPN dan potongan harga atau juga PPN BM. Sehingga nomor 1 adalah salah dan nomor 2 benar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.